Hari ini kita akan belajar proyeksi ortogonal. Silahkan dibuka di buku halaman 165. Nah, proyeksi sendiri kan artinya bayangan. Proyeksi ortogonal merupakan suatu bayangan benda, titik, garis, dan sebagainya ditarik tegak lurus terhadap proyektornya. Bayangan itu nanti sebagai proyeksi ortogonalnya. Nah, di vektor di sini akan kita bahas dua materi, proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Misalkan di sini kita punya vektor OA dan vektor OB. Proyeksi vektor ortogonal A pada B merupakan proyeksi tegak lurus vektor A terhadap garis G yang sejajar dengan vektor B. Berarti kita tarik garis tegak lurus vektor A terhadap garis G di sini ya, berarti ya. Misalkan ketemu di sini titik C. Berarti vektor OC ini sebagai proyeksi vektor ortogonal A terhadap B. Ya, notasinya bisa dituliskan proyeksi vektor ortogonal A terhadap B. Untuk yang kedua, di sini ada satu gambar lagi. Misalnya kita mau mencari proyeksi vektor ortogonal S pada R. Berarti proyeksi tegak lurus vektor S terhadap garis G yang sejajar dengan R. Berarti kita tarik tegak lurus ya. Sama prinsipnya, tarik tegak lurus. Misalkan bayangan titik S di sini adalah T. Berarti OT atau T kecil ini, vektor T ini sebagai proyeksi vektor ortogonal S terhadap M. Tadi udah membahas pengertian proyeksi vektor ortogonal. Kita ke proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal merupakan suatu skalar. Skalar itu berupa bilangan ya. Suatu skalar yang nilainya itu sama dengan panjang proyeksi vektor A pada B. Nah, di sini kalau dia berlawanan arah terhadap proyektornya, artinya kalau di sini berlawanan arah dengan B, berarti nanti tandanya negatif. Kalau dia searah dengan B, berarti tandanya positif. Seperti yang tertulis di gambar di sini ya. Berarti vektor A terhadap B, di sini karena dia searah dengan B, berarti nilainya positif. Proyeksi skalarnya atau skalarnya nanti bernilai berupa bilangan positif. Sedangkan untuk yang gambar kedua, di sini karena OT atau vektor T itu berlawanan arah dengan vektor R, nanti skalarnya atau bilangannya berupa bilangan negatif, gitu ya. Jadi tetap berpengaruh arahnya. Oke, notasinya di sini A terhadap B, atau bisa dinotasikan vektor C itu sendiri, atau panjang vektor C itu sendiri dengan arahnya. Kalau dia searah berarti positif, kalau berlawanan dia negatif. Oke. Untuk selanjutnya kita bahas dulu yang proyeksi skalar. Proyeksi skalar berarti kita gunakan gambar yang pertama yang lebih mudah. Saya ambil segitiga OCA. 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 Sini ya. C A. Berarti di sini A, di sini C. Ingat di aturan trigonometri pada segitiga siku-siku, C banding A, ini berarti samping bagi miring, berarti sama dengan cos. C banding A, samping bagi miring, untuk panjang C dibagi panjang A sama dengan cos dari sudut diantaranya, theta. Karena kita mau mencari ini nilai panjangnya, berarti C sama dengan cos theta dikali panjang
A. Ingat kembali kemarin, karena di sini vektor A pada vektor B, berarti kita gunakan notasi A dan notasi B ya. Cos theta, karena theta itu juga di antara vektor A dan vektor B, berarti cos theta bisa kita cari dari vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan panjang vektor A. Ini sebagai proyeksi skalarnya. Di sini ada vektor panjang vektor A sama panjang vektor A, berarti bisa ya. Sehingga kesimpulannya, proyeksi skalar dapat kamu cari dengan A dot B dibagi dengan besar B. Ini proyeksi skalar. Jangan lupa notasinya ya, notasinya beda, agak beda dikit. Ini tidak masalah, ini konsep trigonometrinya ya. Jadi proyeksi skalar nanti kamu akan ketemu suatu skalar atau suatu bilangan, nilainya bisa positif, bisa negatif, juga bisa 0. Sedangkan proyeksi vektor, namanya juga vektor, berarti nanti ketemunya suatu bentuk vektor. Setelah ketemu proyeksi skalar, kita masuk ke proyeksi vektor ya. Proyeksi vektor. Proyeksi vektor notasinya di sini vektor A terhadap B berarti A terhadap B. Vektor S terhadap R berarti S terhadap R. Gini. Nah, bagaimana langkah mencarinya? Karena kita mau mencari vektor yang searah dengan vektor B. Berarti vektor C di sini ya. Vektor C kan sebagai vektor yang searah dengan vektor B. Berarti bisa dicari dengan sama dengan proyeksi skalarnya dioperasikan dot dengan vektor satuan dari B. Proyeksi skalarnya berapa? O A dot B dibagi besar B. Vektor satuan B berarti diingat-ingat kembali, vektor satuan B rumusnya apa? Vektor B dibagi dengan besar vektor B. Berarti dapat kita simpulkan proyeksi vektor A terhadap B sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Ini merupakan vektor yang merupakan proyeksi vektor ortogonal dari A terhadap B. Nanti berupa vektor. Kalau proyeksi skalar berupa skalar. Nah, untuk panjang proyeksi vektornya, karena tadi proyeksi skalar itu nilainya sama dengan panjang, berarti panjang proyeksi panjang proyeksi ortogonal, vektor ortogonal, atau panjang vektor C itu sendiri, atau panjang vektor T itu sendiri, berarti bisa kita tuliskan. Ini tadi ketemunya vektor ya, panjang vektornya berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Sama dengan, nilainya sama dengan proyeksi skalar, berarti kita tinggal kasih tanda mutlak di sini. A dot B dibagi dengan besar B. Ini merupakan panjang proyeksi vektor A terhadap B.